Thinking of you, thinking of you. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, mahasiswi Winsyarif Hidayatullah Jakarta, jurusan PGMI kelas 5D dengan NIM akhir 126. Di sini saya akan membahas mengenai keterampilan dalam berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Setiap hari kita pasti menggunakan bahasa, tapi di dalam berbahasa itu ada 4 aspek keterampilan dalam berbahasa. Nah, untuk menjadi ahli komunikator, seorang perlu mahir dalam 4 aspek keterampilan berbahasa ini. Lalu, menguasai 4 aspek keterampilan berbahasa ini juga bisa menambahkan kepercayaan yang ada di dalam diri kita. Keterampilan berbahasa yang pertama yaitu menyimak. Menyimak yaitu memperhatikan seseorang yang sedang berbicara dengan mengoptimalkan indera pendengaran untuk bekerja. Indera pendengaran bekerja untuk menangkap informasi yang didapat ketika mendengarkan pembicaraan. Informasi yang sudah didapat lalu dipahami dan terakhir diberikan apresiasi atau respon. Menyimak dibagi menjadi 2 jenis situasi, yaitu situasi interaktif dan situasi non-interaktif. Menyimak interaktif terjadi dalam komunikasi tatap muka langsung atau telepon, sedangkan menyimak non-interaktif yaitu proses mendengarkan yang tidak bisa mendapatkan respon langsung, yaitu mendengarkan radio, televisi, film, khotbah, dan yang lainnya. Keterampilan berbahasa yang kedua ada keterampilan berbicara. Berbicara adalah alat komunikasi. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada di diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Kemampuan berbicara yang baik adalah kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, dan menarik agar dapat dipahami oleh si pendengar. Nah, keterampilan berbicara ini ada 2 jenis, yaitu berbicara retorika dan berbicara aksentuasi. Retorika diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Sedangkan aksentuasi adalah penekanan dalam beberapa kata yang dianggap penting. Tujuannya agar pendengar memperhatikan beberapa kata tertentu. Nah, keterampilan berbahasa yang ketiga ini ada keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami suatu teks. Saat kita membaca, otak kita berusaha mencerna informasi-informasi. Lalu informasi ini akan disimpan dan pada lain kesempatan informasi yang sudah didapatkan tadi ini dapat kita gunakan untuk berbicara atau menulis. Setelah membaca, seseorang akan mendapat peningkatan daya pikiran dan mempertajam pandangan serta menambah wawasan. Sehingga kegiatan membaca sangat diperlukan oleh siapapun yang menginginkan kemajuan dan peningkatan diri. Kepandaian membaca merupakan suatu keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Seseorang akan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan yang baru dengan membaca. Nah, keterampilan berbahasa yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dan produktif. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Keterampilan menulis ini dianggap sebagai suatu keterampilan yang paling perlu dikuasai. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat yang efektif dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan dalam penulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Kemampuan menulis ini dapat diperoleh melalui latihan dan bimbingan yang intensif. Sekian
sekian pembahasan mengenai keterampilan dalam berbahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.